Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Share and Talk with Kompeis. Berbagi cerita, berdiskusi bersama, membersamai dalam gerakan. Halo sahabat-sahabati semua, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi cerita dan juga berdiskusi bersama mengenai apa itu PMI Kompeis atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Tanpa basa-basi, yuk kita langsung saja bersama saya Galuh Anidia Kirania Zaputri dalam segmen Di Balik Layar. Episode perdana ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih tentang PMI Kompeis, expose cerita di balik layar anggota dan kader, yang mana tentunya nanti kita akan bahas topik yang akan relate kepada teman-teman semua yang ingin terjun dan juga belajar untuk berorganisasi. Nah, di episode kali ini kita juga akan bertemu dengan guest speaker yang top banget, yang tentunya akan berbagi tips and tricks bagi teman-teman yang ingin melangkah di organisasi. Sebelum masuk ke fundamental pertanyaan, mungkin kita bisa mulai perkenalan dulu kali ya. Bisa disebutkan dari Pres Bintang, Pres Nisrina, dan juga Pres Rena. Tolong disebutkan nama, jurusan, jabatan di PMI Kompeis dan juga di internal kampus. Oke, halo sahabat semua, perkenalkan nama gue Muhammad Bintang Ramadan dari Perbankan Syariah Angkatan 2023. Alhamdulillah untuk di PMI Kompeis gue diamanahkan sebagai Ketua Koordinator di LSO Minatan Bakat PMI Kompeis. Dan alhamdulillah juga untuk di internal kampus gue diamanahkan sebagai Ketua Umum PLTH MPS Perbankan Syariah periode 2025. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gue Nisrina Fairus Khalila. Gue dari Akuntansi Angkatan 2023. Di PMII gue sebagai Sekretaris Koordinator LSO MKV, yaitu Media Komunikasi Visual. Dan di organisasi internal gue alhamdulillah diamanahkan sebagai Ketua PLT HMPS Akuntansi. Halo sahabat semuanya, perkenalkan nama gue Renal Aditya Stomo dari Angkatan 2023, jurusan Manajemen. Alhamdulillah tahun ini diamanahkan sebagai Sekretaris Koordinator LSO Mikat ataupun Minat dan Bakat, dan juga di internal sebagai Ketua Umum PLT HMPS Manajemen periode 2025. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada presiden-presiden yang sangat keren-keren banget ya, yang menjabat di internal kampus dan juga di pengurus komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, mungkin kita buat diskusi pada malam hari ini interaktif aja kali ya, Pres. Boleh banget. Ya, biar dua arah aja gitu diskusinya. Boleh. Oke, mungkin kita mulai masuk ke pertanyaan yang fundamental kali ya. Dari Pres Bintang, kalau boleh tahu, menurut Pres Bintang tuh PMI itu apa sih? Oke, apa sih itu PMI menurut gue? PMI ini adalah suatu organisasi pengkaderan yang dimana kita di sini dibentuk, diajarkan dengan secara fundamental maupun secara intelektual. Kita harus bisa improve dengan diri kita sendiri, yang dimana bisa berpikir kritis maupun secara pribadi yang nantinya akan kita hadapi di kehidupan selanjutnya dengan kesiapan yang lebih matang. Mungkin secara interaktif aja, Pres. Dari Pres silakan. Renal ataupun Pres Nisrina bisa ditambahkan. Oke. Kalau dari gue sendiri, menurut gue PMII itu adalah organisasi kemahasiswaan eksternal Betul. yang berorientasi pada pengembangan intelektual, betul kata Pres Bintang, kemudian spiritual dan juga kepedulian sosial. Yang tentunya berasaskan nilai keislaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kalau Pres Renal gimana deh? Mungkin menurut gue ya. Oke, menurut gue waktu itu gue sebelum masuk ke PMI coba ngeriset terlebih dahulu apa sih PMI itu dan dibuatnya sejak kapan. Yang gue tahu PMI itu bergerak dan diciptakan ataupun dibuat pada saat 1960, yang dimana penggerak ataupun penciptanya pada saat itu 13 mahasiswa yang ada di Surabaya. Terutama waktu itu tokohnya itu ada Pak Mahbub, ya kan, yang dimana dia adalah salah satu penggerak utama, mahasiswa utama yang ada di Surabaya, seperti itu. Dan juga udah bener banget apa kata Pres Bintang dan juga Pres Nisrina, bahwasannya itu PMI itu adalah salah satu organisasi pengkaderan yang dimana kita diciptakan dan juga yang dimana arah gerak kita itu mengikuti aswaja ataupun Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Seperti itu yang saya tahu. Baik, terima kasih. Mungkin kan udah disebutkan nih bagaimana Iya. itu PMII, apa itu PMII, dan PMII itu bergerak di bidang apa. Iya. Tapi sebenarnya apa sih motivasi Pres ini untuk mengikuti PMII? Kenapa kenapa presiden-presiden itu milih PMII sebagai tempat berproses gitu, awal berproses? Oke, kalau dari gue sendiri, apa sih motivasinya akhirnya memutuskan memilih PMII sebagai proses pertama gitu ya. Jadi pada saat itu sebenarnya belum tahu apa itu PMII, sehingga dari saya sendiri cari tahu, analisis apa itu PMII, kemudian apa sih visinya. Kemudian ketika ngeliat visinya, jelas gitu ya, membentuk pribadi muslim yang memang berkarakter, berakhlak, kemudian bertanggung jawab kayak gitu. Nah, saya merasa visinya ini cocok gitu, dan itu yang saya butuhkan seperti itu. Dan di PMI ini saya menemukan apa yang tidak saya temukan di bangku perkuliahan seperti itu. Mungkin dari Bintang, Pres Renal, silakan. Terus Renal, silakan. Terkait motivasi ya, atau Iya. memang gara kenapa akhirnya bisa Di PMI. di PMI. Mungkin waktu itu sederhana banget sih, karena emang masih sebagai mahasiswa baru ya, dan ingin coba untuk berinteraksi dan ingin coba gabung gitu ke dalam organisasi. Nah, pada saat itu tuh timelinenya ataupun timingnya pas banget gitu loh. Yang dimana gue itu waktu itu sendiri sempat penasaran dan pengen coba ngedobrak diri sendiri aja sih. Oke. Pengen emang lebih tahu gitu gimana sih seharusnya menjadi seorang mahasiswa ya kan. Oke, itu. Nah, akhirnya coba mencari tahu yang tadi gue bilang, gue sempet ngeriset juga kenapa harus PMII, dan pada saat itu tuh pertama-tama gue dikenalkan oleh PMII itu sendiri, ya kan. Motivasinya sebenarnya apa sih? Ya pengen lebih ke upgrade diri aja sih, mau membedakan aja dari mahasiswa-mahasiswa lainnya, ataupun emang sebelumnya jadi siswa dan tiba-tiba menjadi mahasiswa, pengen coba belajar aja, banyak berkembang di PMI itu sendiri, berprosesnya sih. Motivasinya akhirnya ke arah situ untuk sebagai pencari wadah aja sih, wadah untuk berkembang dan proses gitu. Mungkin bisa langsung dilanjut. Oke. Motivasi gue untuk masuk PMI ya, mungkin dari pendapat Pres Renal atau Pres Renal, gue sepakat dengan apa yang mereka katakan. Cuma kalau dari gue pribadi, gue ini orangnya tuh penasaran gitu. Ketika emang apa yang belum gue dapat, intinya gue pengen coba. Nah, momentumnya adalah ketika gue kita tarik belakang ya. Case gue adalah waktu itu gue aktif pada saat bangku sekolah MTS. Cuman sayangnya pada saat itu gue join MPK. Kalau Galuh tau MPK atau Pres Misalnya atau Pres. Iya, betul. Gue join MPK. Memang gue gak lama ngejabat. Cuman yang gue tangkap adalah mungkin karena kita masih iya, masih tahap-tahap juga, kayak mungkin bagi gue kayak gue nggak sadar aja gitu pada saat mengikuti organisasi. Gue nggak dapet yang namanya itu relasi, pengalaman yang bermakna tuh gue nggak dapet. Nah, pada singkat cerita akhirnya beranjaklah kita ke SMK. Gue SMK, kita lagi COVID, dan itu cuman waktu itu adalah masuk kesempatan untuk sekolah cuman di semester terakhir waktu kelas 3. Aktif-aktifnya, dan itu kayaknya bukan ranah untuk organisasi ikut di sekolah gitu. Jadi pada akhirnya gue vakum di SMK. Nah, gue punya ambisi ketika, wah kayaknya gue harus perlu nih, gue tumpah ruahkan ketika emang gue dapet momentum di perkuliahan nanti. Mungkin secara momentum dari Pres Renal bilang ya, pas ketika kita lagi sebagai mahasiswa baru. Memang gue pada saat itu adalah tahu secara organisasi, ya udah formalitas di dalam lingkup mikronya aja, bukan makronya. Pada saat itu beranjaklah ke kuliah. Akhirnya gue tahu ternyata nggak cuma internal doang, ternyata eksternal. Makanya ya walaupun kita banyak beragam, cuman yang gue tahu PMI adalah memang tadi yang disebutkan Pres Nisrina, bahwasannya kita harus perlu tahu cari dulu lah sebelum kita untuk bergabung dalam PMI Conface ataupun pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Dan alhamdulillah, maksudnya secara apa yang gue tujukan atau menjadi tujuan gue di organisasi, secara berangsur ataupun secara hari per hari tuh maksudnya dapat loh apa yang gue cari, misal dari segi relasi, pengalaman yang banyak, bahkan momentum-momentum yang menurut gue dari segi program kerja yang di PMI Conface ini benar-benar melekat di benak gue, itu ada. Jadi gitu, motivasi gue tuh, gue pengen menuahkan ambisi gue ketika emang nanti titik tertinggi gue di organisasi itu sampai apa gitu. Oke, nice banget. Motivasi dari Pres ini tuh benar-benar mungkin bisa meningkatkan keinginan kita semua, baik saya maupun yang penonton juga ya, dalam berorganisasi.
Tapi menyinggung dari yang dibahas sama Pesisina tadi, bahwa saya PMI itu merupakan wadah untuk mengembangkan diri bagi para anggotanya, kan pasti ada kayak proses dalam untuk ke tahap pengembangan tersebut. Mungkin bisa diceritakan, sharing-sharing gitu dari Pres-Pres, proses apa yang telah dilalui dalam selama berada di organisasi PMI ini. Mungkin dari personal. Oke, mungkin dari gue proses awalnya masuk PMII kan berarti kan kita tuh ada tahapan mapaba ya kan? Betul. Ya dimana kita benar-benar diajarin ataupun emang dikasih tahu lah sebenarnya arah gerak PMI itu kemana dan apa yang diajarin di PMI. Betul. Karena emang dari awal kan kita dari tadi ngomong pengembangan di PMI itu sendiri sih diajarin cara pengembangan dari tahap awal, dari tahap terdini gitu loh. Di mapaba kita diajarin secara intelektual nilai-nilai dasar pergerakan juga, yang dimana ada ahlus sunnah wal jamaah ya kan, ada hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Di mapaba itu kita benar-benar diajarin secara emang menyeluruh gitu loh, secara kompleks seperti apa sih pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini. Pola perkembangan itu emang nggak cukup singkat ya kan, banyak prosesnya yang cukup panjang, lama, dan emang sebenarnya belum berimpact secara langsung ke diri gue sekarang. Tapi gue percaya akan hal itu karena setiap apa yang udah gue mulai, gue percaya namanya proses itu nggak ada yang manis, proses itu nggak ada yang nyaman, yang dimana gue harus tetap ngelakuin hal-hal apa yang ingin gue capai melalui proses yang ada di PMI itu sendiri. Insya Allah Amin. kita Amin. bakalan Amin. terus bergerak ya kan. Amin. Gitu kalau di gue. Mungkin bisa dilanjut sama Oke, kalau dari gue pribadi terkait pertanyaan tersebut, gini, gak tau kenapa untuk diri gue bisa ngejamin ilmu-ilmu yang kita sudah pelajarin dari mungkin gue yang udah ikut pernah mapaba, Presnisina maupun Presrenal maupun PKD, gue bisa ngejamin ilmu yang udah dapat tuh bakal kepake banget di kehidupan kalian teman-teman, sahabat-sahabat semua. Karena apa yang udah diajarkan oleh PMI adalah benar-benar realita nyata atau kisah nyata yang bakal kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Mungkin tadi yang udah Presrenal sebutkan adalah terkait hablum minallahnya, hablum minannasnya, hablum minal alam, itu adalah ketika emang secara berkomunikasi kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, secara kita pribadi atau kita berinteraksi ke orang-orang ataupun ke alam sekitar lah, yang akhirnya PMI bahkan mengajarkan secara general. Jadi nggak ke pribadi kita doang, tapi kita harus berimpact ataupun berdampak ke lingkungan sekitar secara baik. Yang udah kita dapatkan di PMI adalah bakal kepake ketika nanti teman-teman atau sahabat-sahabat semua bakal menghadapi kehidupan selanjutnya. Entah nanti ketika yang mungkin di mapaba secara dasar, di PKD-nya secara udah intinya tuh, gue bisa ngejamin juga kayak entah dari soft skill kalian bakal kepake ketika nanti emang kalian udah bisa menghadapi namanya kehidupan, apa yang nyebutnya, kontrak hidup ya, sebelum kita menghadapi kehidupan nyatanya gitu. Kayak gitu sih kalau dari gue. Oke, dari gue nih sekarang. Oke, kalau dari gue sendiri, benar kata Pres Renal dan juga Pres Bintang, pastinya diawali oleh mapaba. Setelah mapaba, ya tadi belum disebutkan, yaitu ada RTL. Itu proses pertama kita tuh di RTL, yaitu rangkaian tindak lanjut, di mana teman-teman sahabat-sahabat anggota kader PMI Komfeis ini diberikan ruang untuk berkembang sekreatif mungkin, sebebas mungkin. Teman-teman silakan berproses gitu. Setelah itu juga tadi ada PKD, pelatihan kader dasar, di mana di PKD tersebut ya kalau misalnya di mapaba ngebahas tentang teori-teori, nah kalau misalnya di PKD ini cara mengimplementasikan teori tersebut. Mungkin tadi juga sempat disinggung ya sama Pres Rina, Pres Bintang, dan Pres Renal tentang manfaat-manfaat yang udah disebutin. Dari ada self improvement, bisa berbicara di depan umum, public speaking, dan juga relasi. Mungkin bisa di-share lagi manfaat apa yang didapat dari PMI itu sendiri. Selain yang manfaat gue berarti. Oke. Terkait RTL yang dibahas oleh Presnis Rina. RTL ini kan rangkaian tindak lanjut ya, yang dimana tempat kreativitas kita sebagai anggota perdana di PMI. Kita anak ekonomi juga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bahwasannya di RTL kita juga nggak ngebahas terkait ekonomi juga. Kita ada 3 bidang di RTL, sahabat-sahabat semua. Ada bidang ekonomi, bidang pengembangan, dan bidang sosial. Gue menyimpulkan bahwasannya, wah ternyata PMI benar memadahkan
kebutuhan-kebutuhan yang ada secara realita di kehidupan nyata, yang dimana secara ekonomi kita bisa ngebahas terkait investasi, terkait kita sebagai anak ekonomi, tujuan kita adalah ngebahas ya mungkin gak jauh-jauh ya dari terkait ekonomi dan bisnis ya. Yang kedua terkait sosial, gimana caranya PMI ini bisa mungkin bukan berdampak ya, lebih care gitu, peduli dengan lingkungan sekitar, yang dimana nanti ada program kerja di bidang sosial ini kayak seperti santunan anak yatim maupun ada membuat acara. Oke. Salam Pres. Mungkin manfaatnya yang ditanya tadi ya, Betul. manfaat secara pribadi. Itu yang tadi gue bilang sih pertama, di poin pertama bahwasannya kita bisa melihat situasi ya kan. Kita bisa ngebaca kondisi ini lagi kenapa nih. Kita benar-benar secara tidak langsung sebenarnya diajarkan hal-hal kayak gitu di Mapaba juga, tapi sempat ada pembelajarannya di PKD juga, mungkin nanti di tahap PKL ataupun PKN ya kan. Mungkin kalau secara pribadi yang paling gue dapet itu ya, akhirnya gue peka aja sama kondisi saat ini, situasi Betul. di mana gue hidup ya kan, di mana gue berkembang, gue paham gitu loh. Karena itu diajarin banget di PMI itu sendiri sih. Yang paling berdampak itu menurut gue kepekaan, karena yang paling mahal ya sekarang ilmu ya kepekaan itu, kepekaan terhadap situasi ataupun emang kondisi di mana kita hidup ataupun di mana kita berproses. Itu kita harus benar-benar bisa yang namanya sadar gitu loh. Ini kondisi saat ini tuh lagi ada apa, lagi kenapa, kayak gitu sih. Oke, kalau dari gue sendiri manfaat yang benar-benar dirasain tuh yang tadi gue bilang, yang tadinya gue masih malu-malu untuk ngemukakan pendapat, terus habis itu ngeluarin gagasan-gagasan yang ada di pikiran gue, itu gue jadi berani karena sering banget di PMI ini ngadain diskusi, entah ngadain kajian ataupun diskusi pada saat kepanitiaan gitu, sehingga ya kita jadi terlatih buat ngomong, terlatih buat ngemukakan pendapat, terlatih juga untuk ngeluarin ide-ide, gagasan-gagasan yang emang ada dalam pikiran kita tanpa takut salah, tanpa mikirin perkataan orang apa. Jadi gue sih jadi ngerasa lebih berani kayak gitu. Iya sih, mungkin sedikit nambahin aja Iya, boleh. terkait emang akhirnya yang berdampak langsung buat gue dan diajarin juga di PMI itu terkait manajemen organisasi, ya kan? Oke. Gimana cara kita bisa tahu gitu loh, berorganisasi itu harus seperti apa, ya kan? Arah geraknya mau seperti apa dan kayak gimana, dan juga pola kepemimpinan ya kan. Dan yang tadi udah dijelasin sama Pres Nisrina juga bahwasannya kan dia dilatih banget nih, lu Oke. dilatih banget nih Pres, secara emang akhirnya berani mengungkapkan pendapat, kan itu secara tidak langsung juga menimbulkan rasa kepemimpinan di diri lo sendiri kan. betul, Mungkin betul. kayak gitu sih terkait emang manajemen organisasi maupun emang kepemimpinan kayak gitu. Jadi gini sih, kalau dari gua pun sedikit nambahin, ketika emang ternyata enggak di kehidupan nyata aja, cuma kita sebagai aktivis maupun akademisi di perkuliahan ya Pres, maksudnya PMI udah menyediakan pembelajaran juga loh. Mungkin tadi Pres Rena bilang di MO, di manajemen organisasi, itu bisa kita diajarkan secara struktural, bisa dari kepemimpinan, kebendaharaan maupun kesekretariatan, yang dimana kalian yang nanti sahabat-sahabat semua yang emang punya hasrat atau punya itikat baik, kalian ternyata oh PMI udah menyediakan wadah loh di MO maupun di program kerja lainnya. Ketika emang nanti ada juga teknik sidang, kita gua Pres Nisrina ataupun Pres Renal juga merasakan ketika emang sebagai aktivis di organisasi HMPS ya Pres, itu bakal kepake banget teman-teman atau sahabat-sahabat semua. Ternyata wow, PMI udah menyediakan di awal, Dari awal, bahkan dari dini ya, dari sejak dini. Jadi HMPS maupun dari lingkup kampus pun nggak, menurut gue sih kayak belum ada yang menyediakan hal tersebut ya selain di PMI ya. Iya. Jadi di PMI Kompes ini udah menyediakan, after kita mapaba kita bakal diajarkan terkait manajemen organisasi, gitu sih yang bakal kepakainya. Oke, baik. Jadi dari yang saya lihat dari manfaat-manfaat yang dibahas oleh presiden-presiden ini, PMI ini juga mencakup drama perguruan tinggi ya, mulai Iya. dari pendidikan, terus pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, terutama Betul. ya di RTL yang telah disebutkan sama Pres Bintang, di mana kita tuh diberikan ruang sebebas-bebasnya dalam mengembangkan diri kita di bidang pengembangan, ekonomi, agama, sosial, dan lain-lain. Sehingga kita tuh bisa mengembangkan potensi kita sampai semaksimal mungkin gitu Betul. ya. Betul. Semuanya tuh ada di PMI gitu ya, ada dari kepemimpinan, ada Ada. minat bakat juga ada. Ada. Ya. Semuanya PMI itu kompleks banget, dan dari yang telah disampaikan manfaat-manfaat oleh presiden ini cukup menjadi alasan bagi teman-teman semua untuk join PMI. Betul. Ya presiden. Gue join sahabat.
aku boleh gak sih izin minta kayak motivasi Wow. apa ya untuk mahasiswa teman-teman yang di luar sana yang Oke. sebagai penonton podcast ini ya untuk bisa ikut apa organisasi dan belajar organisasi. Oke. Oke, baik. Kalau pesan dari gue sendiri, teman-teman jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk mencoba berproses di organisasi. Karena di organisasi sendiri teman-teman, khususnya di PMI, itu banyak banget yang bakalan diambil. Nggak rugi sama sekali buat ikut organisasi gitu ya. Kita bakalan dapat pengalaman, dapat juga relasi, dan juga kita diberikan wadah untuk mengembangkan potensi diri gitu. Mungkin untuk motivasinya ya, untuk kader-kader baru nantinya ataupun emang yang ingin join ke PMII, jangan pernah takut untuk bergerak, jangan pernah takut untuk memulai, di mana kita sebagai mahasiswa harus berani untuk mengambil sikap. Dan kita sebagai mahasiswa ditantang banget nih. Betul. Jangan sampai terbawa arus karena Hmm. kondisi yang ada. Kita harus bisa untuk memilah dan memilih yang dimana itu kalian harus masuk ke PMI Conface ataupun pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, bergerak ataupun tergantikan. Oke. Dari gue pribadi, mungkin tadi Galuh, apa sih motivasi untuk sahabat-sahabat mahasiswa baru FEB ya? Dari gue pribadi, sebenarnya itu hak kalian, itu pilihan kalian. Cuman kalau dari gue, nggak salah kok untuk kalian ambil langkah lebih besar, apalagi di lingkupnya PMI ini ataupun di fakultas kita PMI Compace. Ini wadah kalian loh, maksudnya nggak pernah takut, nggak usah ragu, nggak usah takut terhadap apa yang kalian pilih. Cuman pesan gua, tolong, maksudnya kalian harus bisa meriset terlebih dahulu PMI itu apa, biar kalian tuh masuk udah ada gambaran secara dasar. Ketika nanti kalian di PMI-nya baru kalian bisa mendapatkan, oh ternyata yang kalian cari ini loh, ternyata yang kalian dapat ini loh gitu loh. Apapun yang nanti bakal kalian jalanin, tolong jalan sebaik-baiknya, tolong tetap diiringi niat baik kalian belajar, ini hal baik, jadi gak usah perlu takut dan gak perlu ragu juga. Iya. Kayak gitu. Mungkin tambah satu lagi, Boleh. ya kan? Jangan lupa sama niat dan tujuan kalian sih. Kenapa harus join ke PMI itu sendiri, kayak gitu. Oke, terima kasih banyak ya motivasi yang udah disampaikan oleh presiden-presiden semua. Sama-sama Mungkin Galuh. untuk mengakhiri ya diskusi kita pada malam hari ini, bisa disebutkan closing statement dari perwakilan Pres Oke. Rena atau Pres Bintang, Pres Nesina, berada. Izin Pres Ya, Rena, silakan, Presina, silakan. Galuh sama komunikator. Silakan. Ini dikit aja sih teman-teman. Mungkin nanti kalian bisa memaknai sendirinya. Pilihan itu nggak salah. Tapi yang salah adalah ketika kalian memilih lalu mengeluh. Itu dari gua. Oke, mungkin dari gue kali ya. Oke, kalau dari gue singkat banget, apa yang kalian cari ada di PMII. Salam pergerakan. Oke, mungkin kita udah berdiskusi panjang ya dengan presiden-presiden di depan saya ini. Kita mendapatkan banyak ilmu baru, juga insight-insight baru yang insya Allah bisa meningkatkan giro teman-teman semua untuk ikut di PMII seperti itu ya. Betul. Terima kasih banyak atas waktu yang udah Sama-sama, diluangkan. sama-sama. Terima kasih juga Galuh. Terima kasih juga. Saya mungkin terima kasih banyak kepada presiden-presiden yang telah meluangkan Sama-sama, Galuh. waktunya untuk berdiskusi panjang dengan saya. Ya semoga ilmu yang telah diberikan jadi ilmu yang manfaat juga. Amin. Dan berdampak baik Amin, bagi amin, teman-teman amin, semua. amin. Oke, mungkin saya bisa jargon dulu Boleh. kali ya. Boleh Galuh. banget. Galuh yang pimpin. Iya, saya yang mungkin. Oke. Boleh. Semangat. Tangan kiri terkepal. Oke, PMI Compace. Jaya. PMI Compace. Jaya. PMI Compace. Jaya, jaya, jaya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.